kabar? Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Minggu ini PA Wanita dilayani oleh Bapak Sintua Sotama Saragi dengan tema pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dan puji syukur kami persembahkan kepadamu, karena Tuhan tetap setia menuntun langkah kami dan memberikan kesempatan bagi kami saat ini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui Roh-Mu, supaya kami bisa memahami dan akhirnya bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus dan Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, nats firman Tuhan pada kali ini bagi kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2
ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Baiklah saudara-saudari, saya bacakan di sini dengan pelan-pelan dan mari kita sama-sama menyimaknya. Topiknya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka itu sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Sebelum kita membahas firman ini lebih detail, maka ada baiknya saya jelaskan secara singkat dulu kejadian ini pada saat waktu lampau zaman dulu. Sebelum Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya yang disebut namanya rasul-rasul beserta pengikut-pengikut mereka itu, maka Yesus tahu bahwa manusia dan rasul-rasul pengikutnya itu butuh pertolongan. Sementara dia harus kembali ke surga. Pertolongan itulah yang dilihat oleh Yesus dibutuhkan oleh mereka yang ditinggalkannya. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi pada saat Yesus naik ke surga, kita tidak ditinggalkan sepi sendiri dengan bertarung kekuatan diri sendiri, tapi Dia menjanjikan akan memberikan penolong bagi kita. Kemudian Yesus juga menjelaskan penolong itu adalah Roh Kudus. Jadi jangan sampai ada pemahaman yang lain-lain akan ada nabi selanjutnya. Oh, itu tidak. Itu adalah Roh Kudus karena Yesus mengatakan, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian kata Yesus untuk membesarkan hati para murid dan juga pengikut-pengikut karena dia mau kembali ke surga. Salah satu perbedaan antara agama Kristen atau iman Kristen dengan agama yang lain yang ada di dunia ini adalah Tuhan tidak meninggalkan umat Kristen sendirian atau ditinggalkan di bumi ini, hidup berjuang bertarung untuk mempertahankan keberadaannya.
Tetapi umat Kristen diberikan oleh Tuhan roh yang menyertai kita selama-lamanya. Sementara agama lain tidak ada yang seperti itu. Memang kalau kita lihat kehidupan manusia di dunia ini, ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Karena begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh manusia lah, maka kita butuh penolong. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh penyelamat. Dan menunggu hari kedatangan Yesus yang kedua, maka kita diberikan Roh Kudus. Ada apa rupanya kelemahan-kelemahan kita yang paling mendasar? Pertama, memang kita tidak kuat menghadapi semua masalah, problema, tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan ada yang sombong, merasa dia mampu, merasa dia kuat. Kalau merasa boleh saja, tetapi realitanya kita tidak kuat. Untuk itu kita butuh yang namanya penolong. Itulah makanya dikirim Roh Kudus kepada kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita harus bertarung sendiri. Yang kedua, kita juga sering kali karena masalah yang menimpa pemikiran-pemikiran kita sering juga jatuh ke dalam kondisi yang apatis, putus asa. Tidak tahu apa solusi, sehingga kita ya putus asa. Rasa-rasanya hidup ini sangat kita khawatirkan. Oleh karena itu, ada penghibur. Itulah juga fungsi daripada Roh Kudus. Selanjutnya juga, seringkali kita di dalam kehidupan ini tidak tahu berbuat apa-apa. Karena pemikiran kita terbatas. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan, tapi diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita dituntun oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus itu untuk melakukan dan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa kita pikirkan atau tidak bisa kita upayakan. Kemudian ada lagi, kita yang namanya manusia sering kali lupa. Ada banyak hal-hal yang kita lupakan. Hal-hal yang penting bisa juga jadi terlupa. Tetapi Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita. Jadi muncul pertanyaan, bagaimana orang yang tidak ada Roh Kudusnya? Atau agamanya tidak punya Roh Kudus? Ya mereka dengan upaya kekuatan diri sendiri, mempergunakan panca inderanya, mereka berjuang untuk itu. Tetapi kalau umat Kristen, ada yang menolong kita. Itulah Roh Kudus tadi. Sama seperti suasana di dalam rumah yang di Yerusalem, tempat murid-murid Yesus itu mengadakan hari raya atau memperingati hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta ini adalah merupakan hari raya besar agama Yahudi yang mereka lakukan itu sekali setahun. Jadi pada saat itu semua orang-orang Yahudi ataupun yang pengikut-pengikut agama Yahudi itu berkumpul di Yerusalem semuanya. Jadi pada saat itulah juga mereka berkumpul semua. Pada saat itulah Yesus mengutus Roh Kudus untuk mereka mendapatkan Roh Kudus itu. Tapi kalau sekarang kita mendapatkan Roh Kudus itu adalah dari baptisan kita. Karena kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka sudah ada Roh Kudus sama kita. Jadi kita memperingati turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus. Soal apakah Roh Kudus itu yang menjadi pemimpin kita atau perasaan egoisme kita yang memimpin kita, itu hal kedua. Tapi yang jelas kita sudah memiliki Roh Kudus. Dalam hidup kita ini seringkali persis seperti kondisi pada saat Pentakosta yang ada di Yerusalem. Mereka datang dengan berbagai latar, dengan berbagai perbedaan-perbedaan. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang yang tekun beragama, ada juga yang setengah-setengah beragama. Ada yang fanatik, ada juga yang tidak fanatik. Bermacam ragam. Tetapi tahukah saudara-saudara apa yang terjadi kalau turun Roh Kudus kepada manusia? Semua mereka bisa saling mengerti, bisa saling memahami. Orang Arab sendiri mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh rasul-rasul itu.
berbahasa Arab, padahal mereka mempergunakan adalah orang Judea. Orang dari Kreta juga mendengarkan kalimat-kalimat yang mereka ucapkan itu adalah berbahasa Kreta, padahal yang berbicara itu adalah orang Judea. Artinya itu apa? Artinya apabila Roh Kudus ada di dalam diri kita, perbedaan-perbedaan suami, istri, mertua, menantu, anak orang tua dan semuanya itu tidak terasa, tapi diberikan hikmat kepada kita saling memahami, saling menerima kelemahan-kelemahan satu sama lain. Akhirnya hidup damai sejahtera dan bersukacita di dalam kehidupan yang banyak problema-problemanya ini. Saudara-saudari, seringkali kita melihat ada orang kehidupannya penuh dengan konflik. Tapi ada juga orang hidupnya enjoy saja, santai-santai saja. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah apakah mereka dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh roh egoisme pribadi, lepas pribadi. Manusia memang sengaja diciptakan Tuhan tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama, yang kembar sekalipun tidak sama. Buktinya dari mana? Tidak ada yang sama. Kalau dilihat itu yang namanya adalah sidik jari, tidak ada yang sama. Jadi manusia tidak ada yang sama. Semua khusus, semua produk khusus dengan perbedaan-perbedaan di sana sini. Tetapi apabila Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, maka perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi enak, indah, dan menjadi melodi yang menyenangkan bagi kita semua. Karena satu sama lain saling mengerti, saling memahami, dan saling menerima kelemahan satu sama lain. Di dalam hidup ini ada dua kata yang agak-agak mirip tetapi bertolak belakang. Yaitu pertama adalah kata bahagia. Kata yang kedua itu adalah kata kesenangan. Jadi kebahagiaan dan kesenangan. Sepintas, kalau kita tidak berhikmat dari Roh Kudus, kita tidak bisa membedakan apa itu kebahagiaan, apa itu kesenangan. Sehingga yang kita pikir asal menyenangkan itu berarti membahagiakan. Oh tidak. Ini dua kata yang betul-betul berbeda. Dan apabila tidak berhikmat, tidak bisa membedakannya. Dan tidak bisa memilih mana sebenarnya yang benar untuk pantas dipilih. Kalau kita bicara kebahagiaan, saudara-saudari, kebahagiaan itu adalah perasaan yang penuh dengan damai sejahtera serta bersukacita. Itulah bahagia. Biasanya ini muncul adalah hasil akibat dari kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang betul-betul memang menyenangkan bagi Tuhan, juga menyenangkan bagi sesama. Itulah bahagia. Jadi intinya adalah, atau faktor sumbernya itu adalah Roh Kudus. Tetapi kalau kesenangan berbeda. Dan kesenanganlah seringkali membuat manusia jatuh dan terperosok ke dalam kesulitan hidup. Kesenangan itu adalah bukan damai sejahtera, tapi kenikmatan sesaat. Kalau saya misalnya orang Batak, kalau suka makan sasang, kalau ada sasang saya senang sekali, nikmat sekali. Tapi semuanya itu sesaat. Kalau sudah masuk satu piring, selesai udah, nggak enak lagi. Kalau saya membiasakan saya misalnya suka memancing, maka semakin sering saya lakukan itu, semakin nikmat rasanya memancing itu. Tapi itu sesaat. Habis itu capek, lelah. Jadi dengan kata lain, kalau kesenangan sumbernya adalah kebiasaan. Apapun yang kita kerjakan berulang-ulang, lama-lama menjadi kesenangan bagi kita. Tetapi kalau kebahagiaan sumbernya adalah dari Roh Kudus. Jadi oleh karena itu, firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus kepada manusia itu betul-betul harus kita terima, sehingga Roh itu berada bersama kita untuk selama-lamanya. Sehingga di dalam kehidupan kita mendapatkan damai sejahtera sukacita yang kita sebut hidup bahagia.
bukan hanya sebatas kesenangan-kesenangan sesaat. Demikian firman Tuhan bagi kita. Mari kita sambut Roh Kudus dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang menjadi guru, penuntun, penolong, penghibur, dan pengingat kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah mengajari kami Tuhan, bahwa kami sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam melewati, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan masalah, tantangan, dan juga godaan cobaan Bapa. Urapilah kami senantiasa oleh Roh-Mu, sehingga kami bisa hidup nyaman, hidup sukacita dan damai sejahtera, dan penuh dengan tuntunan-tuntunan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus kami mengucapkan syukur. Amin.